Marinir. Dari Markas Komando Korps Marinir, saya Serda Adinda akan memberikan informasi terkini, teraktual dan terpercaya prajurit petarung Korps Marinir TNI Angkatan Laut di dalam maupun luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Komandan Korps Marinir Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah didampingi Ketua Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir Nyonya Ayu Nur Alamsyah secara serentak meresmikan bedah rumah prajurit Korps Marinir yang dilaksanakan secara langsung dan virtual. Kegiatan bakti TNI bedah rumah ini merupakan wujud kepedulian kesejahteraan bagi prajurit Marinir dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 Korps Marinir. Adapun nama penerima bedah rumah Korps Marinir adalah Warakawuri Ibu Ucu Suhadi, istri dari almarhum Pratu Marinir Ucu Suhadi dari Pasmar 1, Kopka Marinir Agus Santoso dari Pasmar 2, Pratu Marinir Bayu Anggara dari Pasmar 3, dan Koptu Marinir Suyanto dari Brigif 4 Marbes. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 Korps Marinir melaksanakan kegiatan donor darah yang dihadiri Wakil Komandan Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI Mardir Suherlan beserta Wakil Ketua Gabungan Jalas Nastri Korps Marinir Nyonya Uni Suherlan beserta segenap anggota Jalas Nastri Korps Marinir yang berlangsung di Gedung Balai Prajurit Lanmar Jakarta Cilandak, Jakarta Selatan. Kegiatan donor darah tersebut juga digelar dan diikuti oleh seluruh jajaran prajurit Korps Marinir dari Pasmar 1, Pasmar 2, Pasmar 3, dan Brigif 4 Marbes. Komandan Korps Marinir secara resmi menyerahkan jabatan Komandan Detasmen Jala Mangkara dan Kepala Pusat Komando dan Pengendali Korps Marinir. Jabatan dan Denjaka secara resmi diserah terimakan dan kormar kepada Kolonel Marinir Rino Rianto yang telah selesai melaksanakan pendidikan reguler Sesko TNI ke-51. Sedangkan jabatan Kapus Kodal Kormar diserah terimakan dan kormar kepada Letkol Marinir Eko Budi Prasetyo Adi Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai perwira staf operasi Brigif 1 Marinir yang digelar di Kesatrian Arthur Solang Denjaka, Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Korps Marinir memberikan pengarahan kepada mantan pendidikan Dikrek Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan 51 dan Sespimti Polri Dikrek ke-32 tahun 2023 Korps Marinir yang bertempat di Yonif 6 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Korps Marinir tahun 2023 dan menghormati jasa para pahlawan, seluruh jajaran Korps Marinir melaksanakan ziarah dan tabur bunga di makam pahlawan masing-masing wilayah kerjanya. Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk selaku Ketua Panitia Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Korps Marinir dan serah terima jabatan Komandan Korps Marinir mendampingi dan kormar meninjau kesiapan para prajurit petarung Pasmar 1 di lapangan apel Brigif 1 Cilandak, Jakarta Selatan. Menjelang serah terima jabatan Komandan Korps Marinir, Komandan Pasmar 2 didampingi Ketua Korcap Pasmar 2, Nyonya Desi Rudi Sulistianto, beserta seluruh prajurit dan PNS serta Jalas Nastri Pasmar 2 mengikuti exit briefing Komandan Korps Marinir yang digelar di lapangan apel Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangbilang, Surabaya. Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Rudi Sulistianto menyerahkan 14 unit kendaraan dinas Komandan Batalion yaitu Mitsubishi Strada Triton yang merupakan hasil pengadaan TNI Angkatan Laut tahun 2023 dan 1 unit motor kawal listrik jenis Zero SRFP merupakan hibah dari Kementerian Pertahanan RI yang diserahkan kepada Denprov Pasmar 2 di lapangan Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangbilang, Surabaya. Komandan Pasmar 3 Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto memimpin langsung acara serah terima jabatan 3 dan setelah jajaran Pasmar 3 di Kesatrian Marinir Agus Subekti Mako Pasmar 3 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Adapun rotasi jabatan yang diserah terimakan antara lain Danjen Marhanlan 9 Ambon,
diserah terimakan dari Letkol Marinir Robin Simarmata kepada Mayor Marinir Hitam Yasin Hehanusa, Jabatan Danjen Marhanan 10 Jayapura, diserah terimakan dari Letkol Marinir Fakhrul Ahmadi kepada Letkol Marinir Muhammad Christian Widiantoro dan Jabatan Danjen Marhanan 14 Sorong, diserah terimakan dari Letkol Marinir Oktavian Syah Rahman kepada Mayor Marinir Andi Muhammad Yusuf. Guna memperkuat jajaran Pasmar 3, Komandan Pasmar 3 secara resmi menyambut dan menerima langsung kedatangan 96 Tantam Remaja Angkatan 42 Gelombang 2 Korps Marinir di lapangan apel Kesatrian Marinir Agus Subekti Mako Pasmar 3, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 Korps Marinir dan mempererat tali silaturahmi, Ketua Gabungan Jelas Nastri Korps Marinir, Nyonya Ayu Nur Alamsyah, melaksanakan silaturahmi dengan Ketua Gabungan Jelas Nastri Korps Marinir dari masa ke masa dan paguyuban istri Purnawirawan Marinir yang digelar di Gedung Geraha Mako Kormar, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun nomor 40 Jakarta Pusat. Untuk meningkatkan silaturahmi anggota Satgas dan masyarakat, prajurit Satgas Marinir Pama Ambalat ke-31 tahun 2023 melaksanakan lomba volleyball open turnamen dan selain itu juga dilaksanakan kegiatan bersolawat bersama masyarakat Sebatik dalam rangka menyambut hari ulang tahun Marinir ke-78. Kompi Charlie yang tergabung dalam Satgas Yonmek 23 Kiu dipimpin oleh Danton II, Pasi Cimik, Letum Marinir Wahyu Ari Pradita, beserta anggota melaksanakan kegiatan community work di wilayah penugasan Kompi Charlie. Kegiatan community work yang dilaksanakan adalah kegiatan membantu masyarakat, membersihkan sekolah dan melaksanakan pembersihan akses jalan utama di Desa Ganduria, Libanon Selatan. Bekerja sama dan saling bahu-membahu, menjaga kehormatan Korps untuk kedikdayaan Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang kita banggakan. Dari Markas Komando Korps Marinir, saya Serda Adinda, mewakili kerabat kerja Dispen Kormar, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa minggu depan. Jala Svepa, Jaya Mahe, Marinir.